Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali saat ini untuk bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita saat ini masih di surat Yusuf. Kita sampai kepada ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhibin. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Wa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Setelah ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf yang tidak senang dengan kedekatan Nabi Yusuf dengan ayahanda beliau, kedengkian mereka menghantarkan mereka untuk berbuat tega untuk menjauhkan Nabi Yusuf daripada ayahandanya. Di saat ada usulan untuk dibunuh saja, supaya selain yang lain melarang agar tidak dibunuh. Akhirnya wa ajma'u, dan mereka telah bersepakat untuk meletakkan Nabi Yusuf, memasukkan ke sumur, qayabatil jubbi, di sumur. Kemudian setelah itu mereka pulang. Mereka pulang sudah mempersiapkan sandiwara untuk berlapor kepada ayahanda beliau. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhibin. Ja'u bidamin kadhibin ala qamisi bidamin kadhibin. Mereka pulang membawa bajunya Nabi Yusuf yang berlepotan dengan darah bohongan. Karena itu adalah kambing yang disembelih, kemudian dilumurkan darahnya ke baju, untuk beralasan di hadapan ayahandanya bahwasanya Yusuf telah dimakan serigala. Kemarin disebutkan alasannya adalah, yang pertama sudah salah. Alasannya tiba-tiba Yusuf nggak ada di mana, katanya Yusuf dimakan serigala. Kami bermain, Yusuf dimakan serigala, kami tinggalkan Yusuf dengan barang-barang. Dari sini juga kebaca kalau ini bohong atau ingkar janji, pelanggaran pertama dengan perjanjiannya yang katanya mereka ingin membawa Yusuf untuk dijaga, akan tapi ternyata ditinggalkan. Ini sudah salah. Setelah itu mendatangkan hujah ini, pulang membawa baju berdarah. Nabi Yakub adalah dengan wahyu juga dan dengan kecerdasannya, aneh dengan alasan yang semacam itu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Telah terhiasi dirimu oleh sesuatu, yaitu ambisi atau kebusukan hati, ya, ingin dekat dengan ayahnya dengan cara yang salah. Sawalat lakum anfusukum, ini dihiasi hatimu oleh iblis sehingga amron untuk melakukan kejahatan. Ini bahasa Nabi Yakub, bahasanya kamu telah tertipu oleh hawa nafsumu sendiri hingga melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, waktu melihat baju yang berlumur darah, Nabi Yakub paham bahwasanya ini adalah dusta. Sampai dalam kisah yang lain dikatakan, oh, berarti serigala yang menerkam adikmu ini serigala yang baik. Serigala yang baik. Bagaimana serigala baik? Masa bajunya utuh begini lalu berdarah, hanya diambil daging barangnya. Jadi dari membawa bajunya ini menunjukkan kebohongan. Ya, kalau maling hebat ya tentunya akan meninggalkan jejak itu semuanya, kejahatan. Nabi Yakub ini masa bajunya masih utuh. Maka bisa baca ini damin kadhibin, itu dusta. Karena kebaca kalau memang serigala yang memakan Yusuf, tentu akan tercabik, robek bajunya dan sebagainya. Ini lupa, rupanya bajunya lupa gak dirobekin.
Dari sini kebaca. Maka di saat melihat bahwasanya ada kebohongan, ini suatu pendidikan yang luar biasa besar bagi kita. Di saat menjadi seorang ayah ini, dengan kesalahan-kesalahan anak ini, hendaknya kita juga harus bisa menahan emosi kita agar tidak berikan reaksi yang spontan yang tidak baik, karena yang demikian itu bisa saja menjadikan anak tambah jauh dari kebaikan. Maka di saat seperti itu perlu ditata hati. Nabi Ayub, Nabi Yakub didustai seperti itu. Anaknya yang paling disayanginya hilang. Sudah begitu dia tidak beribu lagi. Karena Nabi Yusuf ini beda ibunya dengan yang lain. Sehingga alasan Nabi Yakub untuk menyayangi Nabi Yusuf lebih itu karena dia tidak punya ibu dan masih kecil, di bawah 10 tahun. Ada mengatakan 9 tahun, ada mengatakan 11 tahun, masih anak-anak. Cuman dasar saudaranya adalah memang lagi dikuasai oleh setan, iblis hatinya. Maka tidak senang jika ayahandanya dekat dengan adiknya. Sampai melakukan hal seperti itu. Membuang Yusuf. Nah, ayahanda beliau tahu, Nabi Yakub tahu, sehingga fasabrun jamil. Kesabaran adalah hal yang terbaik. Kalau menghadapi anak harus begitu. Makanya pada orang tua jangan mudah mengutuk, mudah mencaci, mudah mengolok pada sang anak. Dan memang ini berat. Kadang-kadang faktor kedekatan kita dan cinta kita yang berlebihan kepada seorang anak kadang berubah menjadi semacam emosi saja, marah saja. Bisa, sehingga seseorang bisa berbicara dengan orang lain dengan kelembutan, tapi kiri kan berbicara dengan anak tak bisa. Artinya dia belum bisa menata hatinya, belum bisa menolak, memerangi hawa nafsunya. Dia dikuasai oleh hawa nafsu. Maka fasabrun jamil, kesabaran adalah hal yang terbaik, hal yang sangat baik. Tapi kesabaran jenis ini bukan main-main, berat sekali. Orang bisa saja tampak dari anggota tubuh zahirnya. Anggota tubuh zahirnya adalah tenang, tapi di dalam hatinya bergolak dengan dendam dan amarah. Sehingga tampak di mata manusia adalah dia sabrun. Dia seorang yang sabir, punya kesabaran. Akan tapi di hatinya penuh dengan marah yang tersimpan. Maka ini adalah berat dan seorang tidak akan mampu untuk ini kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka wallahul musta'an, pungkasan ayatnya punya wallahul musta'an, dan hanya Allah lah tempat untuk kita memohon pertolongan agar kita diberi kesabaran di dalam menghadapi itu semuanya. Sabar apa? Alamat tasifun. Sabar menerima berita dari apa yang kalian sebutkan, wahai anak-anakku. Nabi Yakub. Semuanya Allah yang akan berikan kepada kesabaran dengan apa yang kamu. Artinya tahu tentang kesalahan sang anak, akan tapi pun seorang ayah hendaknya minta kepada Allah kesabaran. Baik. Bahkan dalam riwayat, alasannya bukan serigala. Ada macam-macam, ada yang beralasan dicuri maling dan sebagainya. Dijawab, kalau maling lebih perlu kepada bajunya daripada ke Yusufnya. Yang jelas dari alasan, macam-macam alasan dalam riwayat-riwayat yang disebut oleh tafsir menunjukkan bahwasanya alasan itu menunjukkan bahwasanya itu adalah ada dusta, ada bohong, ada kebohongan di balik kisah itu. Kemudian waja'at sayyaratun. Kemudian datanglah, sayyarah itu adalah rombongan orang yang berjalan. Sair berjalan, sayyarah. Rombongan orang berjalan yang biasa berdagang. Mondar-mandir lewati tempat tersebut. Fa'arsalu waridahum. Kemudian di antara rombongan itu menyuruh salah satu dari mereka yang biasa untuk mengambil air. Untuk mengambil air di sumur yang Nabi Yusuf dimasukkan ke dalamnya. Fa'adla dalwah. Kemudian dia menurunkan timbanya untuk mengambil air. Tentunya dengan talinya, rasyak dengan talinya. Sampai di dalam dapat air. Rupanya saat itu airnya terasa berat sekali. Diangkat berat. Sampai mulai dekat kaget.
ada anak kecil. Setelah lihat anak kecil, dia berkata, qala ya bushra hadha gulam. Oh, dapat anak. Kalau zaman ini menemukan anak begitu bingung. Mungkin ya akan kita serahkan kepada polisi untuk di mana carikan orang tuanya. Tapi kalau zaman itu adalah zaman permudaan masih berjalan. Sehingga ya bushra, wah ini lumayan nih. Ya bushra, wah lumayan nih. Bisa dijual ini anak. Dapat anak mau dijual nih. Ada hulamu nih, ada anak kecil. Wa asarruhu bid'atan. Akhirnya apa? Sudah diambil tuh anak, cuma tidak diajak berjalan seperti manusia yang lainnya, akan diletakkan di antara barang-barang dagangannya. Sehingga akan dikesankan nanti di kota bahasanya dia punya budak yang akan dijual. Jadi Yusuf dianggap seperti budak. Allah. Lihat ujiannya orang yang mendapatkan pangkat tinggi sampai gitu masuk sumur yang paling. Kalau orang kalau melambung tinggi rendah dulu, direndahkan. Apakah rendah secara akhlak, maksudnya merendah diri secara tawadhu, atau dibuat seperti itu. Dari dasar sumur menjadi kejayaan di kota Mesir, di negeri Mesir. Maka dengan Allah jangan ragu, tidak ada ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Kemudian hamba tersebut dengan penuh ketabahan menerima ujian tersebut, kecuali Allah akan beri kebaikan setelah itu. Disembunyikan Nabi Yusuf di antara barang-barang dagangan yang akan dijual nanti di kota. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah tahu apa yang mereka lakukan. Sembunyikan itu. Allah Maha tahu. Sehingga namanya Allah Maha tahu dan Allah tahu menjaganya. Jadi namanya Nabi Yusuf tetap aman, terjaga. Kemudian setelah sampai di kota Mesir, wasyarahu, syarah itu mana? Baik juga syarahu, ini mereka menjual Nabi Yusuf bithamanin bakhsin, dengan harga yang sangat rendah murah. Tentunya dengan beberapa alasan. Pengen segera anak ini lepas dari tangannya. Kenapa? Takut nanti dikejar sama orang tuanya. Karena dia tidak tahu betul apakah ini budak. Artinya ini juga ingin jahat juga. Memanfaatkannya. Apakah ini, takut nanti sebelum menjual ketahuan orang tuanya, akhirnya nggak bisa. Yang penting jual asal laku aja. Seperti, kan begitu. Kalau ada orang mencuri itu jualnya kan asal lah, pakai tawar-tawaran. Yang dia aja jadi. Lebih murah. Nah, adapun bagi yang membeli selagi tidak tahu ya nggak ada masalah. Biar tentu hasil curian nggak ada masalah. Kalau kita tidak tahu, kalau kita menduga itu hasil curian, maka kita nggak boleh membelinya. Dijual dengan harga yang sedikit, harga yang sangat kurang, tidak sesuai dengan keadaan anak kecil yang ganteng, bersih, bersinar. Nggak sesuai. Kalau dihargai nggak akan mampu. Sampai dikatakan darahima ma'dudah. Bukan dananir, darahim ma'dudah. Kalau sudah kelas pakai dirham itu nggak banyak. Kalau banyak misalnya dananir, darahim ma'dudah. Nilai sedikit, hanya segenggam. Hanya nilai seperti nilai kambing, nilai. Karena apa inginnya yang menemukan Nabi Yusuf itu ingin cepat lepas sudah, biar nanti nggak ribet lagi. Jadi duit selesai. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka memang tidak memerlukan dengan anak itu. Karena apa? Resikonya banyak kalau dipiara. Akan ketemu atau dan sebagainya. Lebih baik dijual sudah zahidin, makanya dijual dengan harga murah. Nah, di sini ada satu hal ya, nilai tarbawiyah, pendidikan yang luar biasa besar. Bagaimana sikap seorang tua kepada anak, ya Allah. Kadang-kadang kita ini dengan anak kadang masih dikuasai dengan emosi kita. Sementara ada salah satu sahabat Nabi menasihati sahabat yang lain, kalau tidak salah nasihati Muawiyah waktu itu, mengatakan bahasanya wa inna qadibu, kalau mereka fa'ardihim, harus tetap ridho. Kalau mereka minta, hendaknya kita kasih. Bagaimana dengan anak? Kita harus bisa benar-benar memperlakukan anak sebagai anak dengan penuh kasih sayang dan penuh kelembutan dan keindahan, agar mereka juga terbentuk dengan cara-cara hidup seperti itu. Dan tentu dengan kesabaran kita menghadapi mereka. Bermacam-macam model dari mereka, hendaknya kita tetap meningkatkan kualitas kesabaran kita. Dan ini dicontohkan Nabi Yakub sendiri dengan putra-putranya, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qala alladhi ishtarahu,
Akhirnya membeli adalah Aziz. Aziz ini adalah seorang pembesar di di negeri Mesir. Ketua polisi, kepala kepolisian, Aziz. Yang membeli adalah Aziz. Dia orang melimpah dengan kekayaan. Alladzi ishtarahu, yang membeli yaitu Aziz, itu namanya Aziz, ketua kepolisian di keamanan yang ada di negeri Mesir. Artinya juga namanya keamanan dia. Dengan kekayaan yang melimpah. Li'imraati, kepada istrinya. Dalam riwayat istrinya namanya Zulaikhah. Adapun banyak riwayat tentang istrinya. Di Al-Quran yang disebut imraati, imraatu Aziz. Imraatu Aziz. Bukan Zulaikhah. Adapun selama ini tersebar nama Zulaikhah adalah disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis. Sebagian mengatakan hadis sah, nggak penting masalah nama, yang jelas ada Imratul Aziz. Namanya Zulaikhah. Akrimi matfah. Aziz yang membeli Nabi Yusuf itu berkata kepada istrinya, muliakan. Maksudnya, yuk kita posisikan di tempat yang baik. Anggap kita sebagai anak kita. Karena anak yang bersih baik ini sangat pantas kalau kita angkat sebagai anak. Asa yanfa'ana, semoga di kedepan hari dia berguna bagi kita sebagai tumpahan untuk menumpahkan kasih sayang kita kepada dia sebagai seorang anak. Adapun manfaat khidmah enggak, karena apa? Yanfa'ana ini bukan berarti dijadikan budak, enggak. Karena apa? Aziz punya orang yang berkhidmah kepadanya jumlah yang besar, karena pembesar di kota Mesir. Kalau di negeri kita apa ya, ketua polisi itu apa? Kapolri itu ya, mungkin begitu ya, atau Kapolri yang Kapolri tertinggi begitu. Jadi kekuatannya, pangkatnya tinggi. Jadi yang khidmah kepadanya banyak. Jadi yang fa'ana di sini bukan urusan tenaganya Yusuf, bukan. Akan tapi manfaat ada nisbat sebagai seorang anak. Diangkat sebagai anak. Atau natakhidahu walada, atau kita anggap sebagai anak sudah, biar dia, dan kebetulan juga Imraati Aziz tidak punya anak. Imra'atu Aziz tidak punya anak. Yang sering disebut dengan Zulaikhah. Tidak punya anak. Sehingga diambillah Yusuf waktu itu umur 9 tahun dan 11 tahun, masih anak kecil. Wa kadzalika, begitulah makanna, akan kami tempatkan di tempat yang kuat, hebat, li Yusuf, untuk Yusuf fil ardi, di bumi. Ajib. Dari sinilah Allah akan menempatkan Nabi Yusuf tempat yang sangat kuat. Karena apa? Ini muqaddimah untuk menguasai, untuk jadi penguasa yang ada di Mesir. Dari situ, dari sumur yang rendah hingga diangkat. Diangkat, dimuliakan di rumah bapak ayahnya ini, ayah yang mengangkatnya ini. Aziz dimuliakan seperti anaknya seorang. Ya sudah, semuanya fasilitas dan lengkap semua. Tidak ada yang kurang. Dimuliakan oleh istrinya Imratul Aziz dan dimuliakan oleh Aziz. Dimuliakan oleh Zulaikhah, dimuliakan dengan mulia. Dianggap seperti anak dan seterusnya. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dari situ mulai Allah ajarkan ilmu-ilmu mentakwil hadis. Maksudnya memberikan takwil mimpi. Mulai bisa mentakwil. Banyak kisah takwilnya, termasuk takwil yang diperdengarkan kepada Aziz sendiri, dan juga nanti di saat di penjara juga memberikan takwil yang benar terjadi. Takwil mimpi. Termasuk petunjuk Nabi Yusuf nanti untuk bagaimana penguasa Mesir itu untuk melakukan, untuk menyiapkan makanan dalam jangka tempo tertentu, sehingga untuk persiapan di saat nanti dalam keadaan paceklik. Itu adalah dari takwil mimpi. Wallahu ghalibun. Nah ini, Allah ghalibun ala amrihi, subhanallah. Allah yang maha menang atas segala urusan. Maksudnya Allah yang maha segala, yang mengalahkan segala. Bagaimana coba? Dari keluarganya Nabi Yusuf, inginnya apa? Memusnahkan Yusuf dan menghancurkan Yusuf, merendahkan Yusuf. Tapi kebalikannya. Subhanallah. Diangkat oleh Allah. Jauh lebih mudah, enak loh mana kehidupannya. Dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Kalau seandainya dikatakan, kalau seandainya saudara Yusuf tahu keadaan Yusuf seperti ini, mereka akan merasa sedih sekali dan tidak akan melakukan yang demikian itu. Dia akan merasa ya semakin kecut hati mereka. Ternyata orang yang direncanakan untuk dihancurkan ternyata malah
diberi oleh kejayaan. Dan ini kaidah ini berlaku bukan kepada Nabi Yusuf saja, kepada siapapun. Ini kami sampaikan, siapapun hendaknya di saat dizalimi oleh seseorang sadari bahwasanya kalau kita dizalimi oleh seseorang itu artinya Allah telah persiapkan untuk kita sarana untuk naik pangkat tinggi di hadapan Allah. Kalau kita sabar dengan kezaliman seseorang, itu artinya apa? Kita langsung naik tangga terus, naik kemudian. Nabi Yusuf dengan penuh kesabaran, di usia begitu, bahkan subhanallah kalau lihat bagaimana. Abangnya itu juga masih manusia, di saat setelah menceburkan masih duduk di atasnya. Nabi Yusuf memanggil-manggil, rupanya tidak disambut. Biar akhirnya ditinggal. Nah, wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah bisa mengalahkan kepada segala sesuatu. Upaya manusia akan bisa saja diruntuhkan oleh Allah. Bahkan kalau kita membaca kisah sebelumnya bagaimana Firaun yang ingin menghancurkan semua bayi laki-laki, bunuh bayi laki-laki hanya berdasarkan dengan ramalan dukun, ya, ramalan tukang sihir. Akhirnya anak-anak kecil dibunuh. Justru yang ditakutkan nggak dibunuh, malah dirawat di pangkuannya Nabi Musa. Nah, kan begitulah kuasa Allah, unik sekali. Wong yang dicari adalah bayi-bayi akan dibunuh, yang diperkirakan bakal meruntuhkannya, menghancurkannya, malah semuanya dibunuh. Yang akan menghancurkan Fir'aun malah dijaga, dibawa pelukannya lagi, bukan saja oleh Allah disembunyikan, enggak, oleh Allah malah dihantarkan. Itulah menunjukkan kuasa Allah. Apakah setelah itu kita ragu? Kamu sudah dengan Allah, tidak suaraku, biarpun dohir kita, enggak. Dohirnya Nabi Musa dipenggal lehernya sama Fir'aun di masa kecilnya. Dohirnya begitu. Dohirnya Yusuf akan sengsara sepanjang hidupnya. Kenapa? Dia keluarkan dari keluarganya dan seterusnya. Akan tapi kenyataannya Allah angkat. Ini dikatakan Allah ghalibun ala amri. Allah yang punya kemenangan atas segala sesuatu. Manusia punya upaya untuk menjerumuskan, merendahkan, menyakitkan, tapi Allah yang maha kuasa yang akan mengalahkan semuanya. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tidak semua orang tahu. Dan jangan sampai Anda menjadi orang tidak tahu. Maka yakin, semua dari kita dengan ketabahan, kesabaran kita, kedekatan kita kepada Allah, akan Allah balas dengan segala kebaikan. Dan ketabahan kita, kepasrahan kita kepada Allah, ketabahan atas ujian yang Allah berikan, maka akan menjadikan kita diberi oleh Allah segala kemuliaan. Nah ini, nyamanlah Yusuf di rumah Aziz. Hingga sampai ini berita nyampe kepada pembesar, penguasa Mesir. Penguasa Mesir sampai nanti dalam kisah selanjutnya, masih satu ayat lagi. Walamma balagha asyuddah. Setelah sampai kepada asyuddah, itu adalah masa-masa sempurna dari kekanak-kanaan, masa kanak-kanak, pancaroba, sempurna kekanak-kanaan menuju dewasa. Jadi menuju kedewasaan asyuddah, rushdah, atau asyuddahu wa rushdah. Asyuddahu maksudnya syidqan. Di saat Nabi Yusuf sudah sampai umur tertentu, dalam riwayat umur 17-18, umur yang keker, kelihatan rujulah kelaki-lakiannya. Selama ini kan dianggap sebagai anak kecil. Anak kecil yang ganteng, yang bersih, akan tapi sekarang sudah menjadi rujulah seorang laki-laki. Atainahu hukman wa ilma. Baru di saat seperti itu Allah memberikan hukman wa ilma. Allah memberikan wahyu. Allah memberikan wahyu kepada mereka, kepada Nabi Yusuf, memberikan segala kebaikan, ilmu, pemahaman, segala macam, termasuk ilmu takwil. Dan itu adalah termasuk awal-awal akan diangkat nanti menjadi nabi. Nabi yang sekaligus seorang penguasa, pemimpin negara yang besar. Wa kadzalika, dan begitulah. Wa kadzalika, dan begitulah najil muhsinin. Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas al-muhsinin, siapa yang berbuat baik. Allah Maha tahu. Maka dua hal di pungkasan ayat ini kami hadirkan. Yang pertama, di saat diuji oleh Allah, hendaknya bergegas kita membangun keyakinan. Ibaratnya kita dimasukkan ke sumur. Tapi kita harus yakin bahwa setelah itu kita akan diangkat menjadi mulia semulia-mulianya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua,
Jika kita berbuat baik, Allah Maha tahu. Allah akan membalasnya. Jangan ragu untuk berbuat baik. Bukan berbuat baik yang hanya ingin dilihat oleh manusia, akan tapi berbuat baik yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab.